Nasi bungkus kan ada di rumah makan. Kok mesti dibungkus? Kenapa harus makan di situ? Iya. Ada apa? Anda kutip kita. Ada apa? Hubungan emosional seperti itu ya kan, itu ada apa? Nah, ini pertanyaan besar. Terkait itu banyaknya proyek pada dinas pendidikan berseteru. Ya kan, isunya berseteru antara titipan gitu. Nah, jadi titipannya ini, pemenangnya ini kok dari pihak tertentu itu melulu gitu loh. Dan kalau dikalahkan, dia akan membuat surat panggilan ke dinas seperti berapa tender proyek, ya bener lah. Ini kan persoalan memang pemborong kaitannya dengan tender proyek gitu. Nah, di dinas-dinas gitu ya. Tapi yang kita sorotin ini di dinas pendidikan Sergei, yaitu pengadaan buku senilai 10 miliar. Kan harus pengadaan netbook di dinas pendidikan Medan itu sekitar 12 miliar. Lalu ada juga proyek-proyek lainnya, itu proyek asik lah gitu. Ya kan, dan juga anggaran dana BOS. Nah, sekarang mereka ini kesannya membagi-bagi gitu. Nah, apakah gambaran bagi-bagi itu menikmati sama makan nasi bungkus bersama di ruangan gitu ya kan? Ruangan itu ruangan kerja, bukan ruangan pribadi atau privat, itu ruangan kerja. Dan kemungkinan besar dugaan kami pada saat melakukan makan nasi bungkus tersebut itu pada saat jam kerja. Nah, ini jam kerja. Ada apa? Apa begitu hebatnya seorang sosok pemborong tersebut berani istilahnya tidak menghargai seorang penyidik, ya kan? Nah, dengan membuka nasi bungkus dan harus menikmati, atau memang diperbiarkan karena ada hubungan kedekatan tadi. Ini perlu kita ketahui, kita telusuri, dan ini akan kita sampaikan lah. Sampai kapanpun ini kita sampaikan. Ke pusat pun kita akan segerakan ini. Beberapa kali kita lakukan di sini, tidak ada juga konfirmasi, kita main di Kejaksaan Agung. Bahkan ke istana. Visitornya Bang gimana Bang? Masalah visitor. Ya, korupsi yang kita laporkan ya kan, dan yang terjadi ya kan, termasuk pengakuan Kepala Kejaksaan Tinggi kemarin, ada 5 yang naik ke penyidikan, dari penyelidikan ke penyelidikan ya. Nah, itu ada 5 item yang menyebutkan yang lagi dikantongi. Ya kan, yang pertama itu yaitu laporan kami, yang kaitan laporan kami ya dugaan suap jabatan di Kemenak Sumut, Kanwil, mantan Kakanwil, Iwan Zulami ya. Lalu dia bilang perkebunan, PT Perkebunan Sumut. Nah, itu naik gitu. Tapi yang 5 belum, yang 3 belum disebutkan. Nah, yang PT Perkebunan itu masalah apa Bang? Masalah dugaan korupsi sekian 100 berapa miliar tuh ada di statement kita. Kita bisa berapa itu. Bakar bannya. Harapan ke depannya. Harapan kita ke depan ya. Pak Amir memimpin institusi kejaksaan ini, seyogianya melakukan ketransparansian lah. Lalu hati-hatilah untuk bertemu orang. Kenapa? Karena kami merasa tersakiti hati kami melihat fenomena silaturahmi mereka antara Pelindo dengan Kejaksaan Tinggi di ruangan Kejati. Kenapa kami tersakiti? Karena saat ini banyak mencuat dugaan korupsi dan pemeriksaan sudah dilakukan untuk jajaran Pelindo 1. Nah, terkait pakai proyek mereka yang bermasalah. Nah, kenapa setelah ada pemeriksaan mereka melakukan silaturahmi dan tanpa publikasi? Lalu dia menyebut sama saya langsung kemarin itu semua pengajuan Pelindo untuk beraudensi. Kalau itu benar audensi, seyogianya pemberitaan itu ada. Yang kami sampaikan dapat di blow up, jangan hanya di blow up di Instagram mereka aja. Seolah-olah ini seperti ditutup-tutupi. Ada apa dengan pertemuan itu?
Itu pertanyaan besar itu buat kita semua ya kan. Meskipun banyak sekarang penggiat anti korupsi kurang begitu mau menyoroti persoalan-persoalan tersebut karena melibatkan oknum-oknum petinggi-petinggi institusi penegak hukum. Kenapa? Takut disetting. Saya udah pernah disetting, ya kan? Mantan Kejati Sumut Lama, ya, Jamuas, mantan Jamuas juga udah pensiun. Karena saya sampai Jakarta, sampai istana mainkan dia, saya disetting habis-habisan. Terkait Perindo Bang, saya dengar-dengar banyak peliharaan termasuk juga para rekan-rekan jurnalis. Ini gimana nih menurut konfirmasi Abang? Ya harapan kita Mbak, kalau masalah seperti itu seharusnya yang berkompeten untuk menindaklanjutin itu memberi perintah itu Kejati. Habisin itu. Lalu apabila dia merasa kurang personil, ajukan ke Polri, minta tim, bentuk tim, berangus tuh semua. Mau dia wartawan, LSM, yang mengkait-kaitkan mendapat proyek ataupun petinggi ormas. Ini nggak bisa. Jadi jangan mereka konyong-konyong dekat sama petinggi-petinggi, mereka yang dikasih proyek gitu, mereka yang menggunakan proyek gitu. Ini negara apa sekarang? Kalau kayak gini. Sama-sama melindungi. Jadi petinggi-petinggi itu harus dipertanyakan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Ya kan? Utara. Apa arti hasil daripada pertemuan mereka? Agar Itu penting. perkembangan korupsi Sumatera Utara. Kalau memang semakin beliau berkembang biak menginginkan Sumatera Utara dipimpinnya bersih dari korupsi, untuk beliau harus transparan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Pertemuan yang yang resmi dilakukan oleh harus pihak-pihak ada pemberitaan. yang tidak bertanggung jawab di Kejaksaan Tinggi Bukan di Sumatera web Utara. Instagram dibuat, bukan. Kita lagi kan, jangankan masa selevel Kejati melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita LSM yang kecil aja, Forum Merah Sumatera Utara ini selalu membuat dokumentasi. Ya, selalu membuat dokumentasi yang terutama itu berita kami, yaitu statement. Itu harus kita buat. Apa kalian melakukan demo, dasar apa? Jadi kawan-kawan semua bisa melihat gitu loh. Terkait ini Bang, apakah Abang siap seperti masalah atau gimana? Aduh.